Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus dan kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau. Allah yang telah mengundang kami ke rumah-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan saat ini Tuhan, Engkau juga mengundang kami untuk boleh mendengar suara-Mu, mendengar Engkau berfirman kepada kami. Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh sekali lagi menerangi kehidupan kami, menyingkapkan segala apa yang ada di dalam hati kami, dan mengarahkan kami hidup hanya bagi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka kembali dari Injil Yohanes, kita melanjutkan akan seri khotbah dari Injil Yohanes. Hari ini kita akan membaca pasal yang ke-8, ayat 12 sampai 30. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Karena itu kata para pemuka Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Maka dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar dari dia, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, saya akan memberikan sedikit pengantar, penjelasan mengapa kita sepertinya skip begitu ya. Dari akhir pasal 7, Yohanes 7 ayat 52, kemudian kita ke pasal 8 ayat 12. Saudara, Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Jika kita perhatikan di Alkitab fisik kita, maka saudara ada bagian ini diberikan tanda kurung begitu. Nah saudara, kisah ini memang dipercaya adalah bagian dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Tapi saudara, di manuskrip Injil Yohanes yang lebih awal, yang lebih diandalkan, yang lebih dekat dengan tahun-tahun kehidupan Tuhan Yesus, saudara di sana tidak ada bagian ini. Atau dengan kata lain, bagian ini bukan bagian asli dari tulisan Injil Yohanes begitu. Nah saudara, dengan demikian bagian ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus kita baca dengan hati-hati, sehingga jika ingin dipahami dan digunakan, bagian ini harus mengacu kepada pesan utama dari Injil Yohanes dan kisah besar keselamatan Allah di dalam satu Alkitab. Dan saudara, nanti kita akan lihat bersama juga bahwa dari Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30 ini masih ada di dalam setting yang sama dengan akhir dari Yohanes pasal ke-7, yaitu hari raya Pondok Daun, yang akan nyambung dengan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, saudara, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang terjadi di Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30.
Nah saudara, di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan ini di Yohanes 8, kisah dari Yohanes 8 ini kita baca memiliki latar belakang peristiwa yang masih sama saudara dengan apa yang terjadi di Yohanes pasal 7, yaitu di perayaan Hari Raya Pondok Daun. Yohanes pasal 7 ayat 2 mencatat demikian. Nah saudara, saat mendeklarasikan kabar baik tentang air hidup, Yohanes pasal 7 ayat 37 begitu. Yesus melakukannya saat puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Di sana Yohanes mencatat pada hari terakhir. Sedangkan saudara pada bagian ini dicatat di pasal 8 ayat 20. Di sana disampaikan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, perkataannya itu di area perbendaharaan di dalam bait Allah. Atau saudara, area ini juga bisa disebut pelataran kaum wanita, the court of women. Saudara, sebuah area di bait Allah yang biasanya memang ramai. Karena sesuai namanya, perbendaharaan gitu ya, treasury. Saudara-saudara, di area tersebut orang-orang dapat memberikan persembahan. Di kotak-kotak persembahan yang ada, dicatat ada 13 kotak persembahan begitu ya. Yang bentuknya seperti shofar atau trompet orang Israel begitu. Dan saudara, di area ini, di the court of women ini saudara, setiap malam hari, memang ada yang mencatat hanya di malam pertama dari perayaan Hari Raya Pondok Daun begitu ya. Dan ada juga yang mencatat pada malam terakhir. Nah saudara, di setiap malam di perayaan Hari Raya Pondok Daun diadakan acara lain yang namanya penerangan bait Allah, illumination of the temple ceremony. Saudara, apa yang terjadi di perayaan itu, di penerangan bait Allah itu saudara? Saudara, di tengah area tersebut, ya di area perbendaharaan itu atau pelataran kaum wanita itu, saudara dinyalakan 4 lampu besar. Ini mudah-mudahan bisa agak terlihat begitu gambarnya ya. Ada 4 lampu besar yang menerangi seluruh bait Allah. Nah saudara, bahkan dicatat bahwa ini terangnya bisa dilihat di satu kota Yerusalem. Sangat terang benderang sekali saudara. Nah saudara, di tengah terang benderangnya suasana itu, orang-orang saleh dari Israel, para Lewi, mereka bernyanyi, memainkan musik dengan sangat meriah. Mulai dari pelataran orang Israel, the court of Israelite begitu ya, melewati 15 anak tangga sampai ke pelataran kaum wanita itu. Dan saudara, setiap kali melewati satu anak tangga demi satu anak tangga begitu ya, mereka bernyanyi, mereka menyanyikan mazmur begitu ya. Nah, saudara bayangkan itu 15 anak tangga begitu ya. Mungkin kalau kita bayangkan ketika kita mau ke sini, tiap satu anak tangga nyanyi, capek mungkin saudara ya. Suara udah keburu serak, kagak bisa nyanyi begitu ketika WL mengajak kita memuji Tuhan. Tapi saudara, mereka melewati 15 anak tangga itu dengan sukacita, dengan sangat meriah. Mereka nyanyi, bermain musik dengan sangat meriah. Dan ketika mereka sampai di pelataran itu dan ada gerbang indah di depan mereka, mereka berbalik menghadap bait Allah, menghadap ruang kudus, dan mereka berseru demikian. Nenek moyang kami telah berbalik melawan tempat kudus Tuhan. Mereka telah menyembah menghadap matahari, tetapi kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Nah saudara, dari upacara yang sangat meriah ini dipenuhi dengan lagu dan musik, saudara, apa yang mereka rayakan waktu itu? Saudara, kemeriahan ini menjadi peringatan akan keselamatan yang Tuhan berikan pada nenek moyang mereka, bangsa Israel waktu itu ketika mereka ada di padang gurun. Yaitu ketika Tuhan menyertai mereka dengan tiang api yang menerangi mereka di dalam kegelapan. Keluaran pasal 13-14 mencatat demikian. Tiang api yang menuntun langkah mereka, melindungi mereka, menyelamatkan mereka dari bahaya saudara. Dan juga saudara, peringatan dari penerangan bait Allah ini juga menunjukkan ada kemuliaan Allah yang berkenan berdiam di tengah bangsa Israel waktu itu. Yaitu ketika awan kemuliaan atau Shekinah glory itu turun di atas kemah suci. Keluaran pasal 40 mencatat itu. Dan dikatakan pada malam hari ada api di dalam kemah. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh kemah suci itu. Keluaran 40 ayat 34-38. Awan kemuliaan yang sama itu juga yang kemudian menuntun bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Keluaran 40 juga mencatat bahwa ketika awan itu naik, maka bangsa Israel akan berangkat. Mereka bongkar semua kemah suci, kemah-kemah mereka berangkat. Tapi ketika awan itu tidak naik, awan itu tetap ada di atas kemah suci, mereka tidak berjalan. Mereka berjalan mengikuti arahan dari awan kemuliaan itu saudara. Sepanjang perjalanan mereka, Israel dengan taat pada waktu itu mengikuti awan kemuliaan itu. Dan saudara, tidak hanya peringatan akan masa lampau yang orang-orang Yahudi waktu itu rayakan, tapi juga mereka menantikan di dalam perayaan itu. Mereka menantikan janji kemuliaan Allah itu, Shekinah glory itu kembali berdiam bersama-sama dengan mereka seperti dulu kala. Mereka menantikan penggenapan nubuatan di masa perjanjian lama tentang terang yang akan datang. Soalnya di dalam perjanjian lama, terang adalah konotasi yang sangat mesianik, menunjuk kepada juru selamat yang akan datang bagi umat Tuhan.
Bilangan pasal 24 ayat 17 misalnya mengatakan bintang terbit dari Yakub. Mazmur 36 ayat 10, di sana pemazmur mengatakan sebab padamu Tuhan ada sumber hayat, fountain of life. Di dalam terangmu, in your light, we see light. Kami melihat terang. Yesaya pasal 9, perikop yang sangat terkenal, ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan apa yang dibawa oleh terang yang besar itu? Sukacita, banyak sorak-sorak, kuk yang menekan kami telah kau patahkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan bagi umat Tuhan. Yesaya pasal 60, ayat 1-3. Bangkitlah menjadi terang, arise and shine. Sebab terangmu telah datang. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua juga mengatakan, bagi kamu yang takut akan nama Tuhan, namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Sun of righteousness with healing in its wings. Saudara, di tengah penantian itu, di tengah peringatan masa lampau dan penantian akan masa depan, di dalam segala kemeriahan dan kegemerlapan itu saudara, di dalam setting itu Tuhan Yesus mendeklarasikan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku terus menerus. Ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang kehidupan. Saudara, melalui deklarasinya, bukankah Tuhan Yesus mau mengingatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu? Kalian ingat kan tentang tiang api dan kemuliaan kemah suci waktu itu yang nenek moyangmu alami. Itulah aku. Akulah yang menjaga umatku, melindungi umatku, menyelamatkan mereka dari bahaya. Akulah terang kemuliaan yang berdiam di tengah kemah suci dan juga bait Allah. Akulah awan kemuliaan yang diikuti oleh nenek moyangmu. Akulah terang yang besar yang dikatakan oleh Yesaya itu yang akan menerangi kegelapan hatimu. Akulah surya kebenaran yang akan datang dengan kesembuhan bagi dosa-dosamu. Akulah yang membuatmu menjadi terang bagi seluruh bangsa. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Akulah terang dunia, kata Yesus. Klaim yang sangat luar biasa saudara. Deklarasi yang sangat luar biasa. Namun saudara, ketika kita melihat respon dari orang-orang waktu itu, khususnya orang-orang Farisi, lagi-lagi begitu ya, antagonis yang selalu ada setia menemani Tuhan Yesus begitu. Saudara, ketika kita melihat respon orang-orang Farisi ini, maka mereka lagi-lagi melawan Yesus. Mereka mempertanyakan Yesus dengan amat keras dan frontal. Namun saudara, perlawanan ini justru digunakan oleh Tuhan Yesus untuk makin memperjelas klaimnya. Akulah terang dunia. Terang yang akan mengenalkan siapa dirinya, siapa Bapa yang selalu bersama-sama dengan dia. Terang yang akan menyingkapkan hati setiap manusia. Terang yang akan menyelamatkan orang-orang yang mau datang kepada terang itu. Dan juga memisahkan antara anak-anak terang dan manusia-manusia yang masih tinggal di dalam kegelapan. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab perlawanan dari orang-orang Farisi waktu itu. Saudara, yang pertama Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana terang yang dia bawa, dirinya sendiri itu, kedatangannya menyingkapkan betapa gelapnya hati orang Farisi waktu itu. Hati yang digelapkan karena mereka tidak betul-betul mengenal Allah yang mereka percaya. Allah yang mereka pelajari di Taurat. Dan bagaimana mereka menghakimi segala sesuatu menurut ukuran mereka. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan Yesus, sang terang dunia itu. Mereka masih menilai Yesus, menghakimi Yesus menurut pikiran mereka sendiri. Menurut ukuran, standar mereka sendiri saudara. Saudara perhatikan bagaimana mereka menghakimi Yesus. Orang-orang Farisi ini seakan berkata, apanya terang dunia? Lihat nih yang terang ini, lampu-lampu di pelataran kaum wanita ini, di perbendaharaan ini. Kamu Yesus, mana terangnya? Mana bukti fisiknya? Tidak ada terang-terangnya. Ini kesaksian palsu begitu. Lagi pula, di mana yang kau bilang Bapamu itu? Saudara, di hadapan sang terang dunia, orang-orang Farisi seperti tidak peduli dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka seperti memakai kacamata hitam yang menutupi pandangan mereka. Kacamata hitam yang bertuliskan my law, my authority. Ini hukumku, ini standarku, ini otoritasku. Nah, aku menilai Yesus seperti demikian.
Saudara, mereka tidak peduli dengan betapa jelasnya Yesus mengklaim, menunjuk segala nubuatan dan peristiwa di masa lampau dan yang akan datang itu kepada dirinya sendiri. Saudara, orang-orang Farisi ini merasa mereka sudah mengenal Allah. Tetapi ketika Allah di hadapan mereka mengenalkan siapa dirinya dan apa yang dia kerjakan, mereka menolak. Kehadiran Yesus menyingkapkan betapa gelapnya kehidupan dan hati dari orang-orang Farisi waktu itu. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya menyingkapkan apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi. Dia juga mengenalkan. Tuhan Yesus memberi jawab dengan mengenalkan, reveal, membukakan keindahan realita kehidupan Allah Tritunggal. Kehidupannya bersama dengan Bapa. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku tahu dari mana aku berasal. Sejak kekekalan, aku sudah bersama-sama dengan Bapa. Aku tahu bagaimana aku berelasi dengan Bapakku. Keintiman relasi Yesus dengan Bapaknya. Aku mengenal Bapakku, Bapakku mengenal aku. Dia selalu bersama-sama dengan aku. Dia menyertai aku, tidak akan membiarkan aku sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu melakukan apa yang menyenangkan Bapa, apa yang berkenan di hadapan Bapa. Dan di dalam relasi itu saudara, Tuhan Yesus pasti memberikan kesaksian, bahkan penghakiman yang benar. Ada kesempurnaan, keharmonisan kesaksian Yesus dan Bapa. Testimoni dari Yesus selalu sama dengan apa yang Bapa ajarkan kepada dia. Apa yang Bapa kehendaki untuk Yesus lakukan. Semua itu yang Yesus lakukan sudah diafirmasi oleh Bapa. Nah saudara, terang yang Tuhan Yesus bawa tidak hanya mengenalkan realitas kehidupannya bersama dengan Bapa, tidak hanya menyingkapkan betapa gelapnya hati manusia, orang-orang Farisi waktu itu. Tapi terang ini juga adalah terang yang menyelamatkan dan memisahkan. Saudara, lihat kontras yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang Farisi. Ketika dia berkata, aku dari atas, aku bukan dari dunia ini, kalian dari bawah, kalian dari dunia ini. Nah saudara, ini realitas, dua realitas yang tidak mungkin ketemu. Realitas Allah yang Tuhan Yesus bawa dengan realitas dunia, kacamata dunia yang dipakai oleh orang-orang Farisi. Saudara, untuk menjelaskan hal ini, bagian ini saudara, mengenai bagaimana terang Yesus memisahkan. Saudara, ilustrasi dari Ken Hughes saya pikir sangat membantu kita. Saudara, dia mengutip salah satu karya tulis dari C.S. Lewis yang bercerita mengenai ada sebuah bus yang dipenuhi dengan orang-orang yang dibawa dari neraka ke surga. Sepertinya keren begitu saudara ya. Dengan tujuan apa? Supaya mereka yang dari neraka ini bisa memilih surga begitu ya. Setelah lihat surga, wah ternyata lebih bagus begitu ya. Wah neraka ini memang ya gak enak buat kehidupan saya. Diharapkan begitu saudara. Tapi ketika mereka sampai, orang-orang dari neraka ini ya dibawa dengan bus sampai ke surga. Mereka melihat, waduh, ini bukan hanya realita yang berbeda, alam yang berbeda. Ini tidak cocok dengan saya. Bahkan saudara, C.S. Lewis menuliskan ketika kaki mereka menjejak rumput-rumput yang hijau. Mereka seperti menjejak di atas paku. Kaki mereka gak tahan, aduh ini rumput yang bagus saudara. Di surga mereka rasa ini seperti menginjak paku. Saudara, orang-orang yang mati di dalam dosa, orang-orang yang dari neraka tadi itu tidak akan cocok, tidak akan bisa memahami betapa indahnya realitas Allah yang Tuhan Yesus bawakan. Itu saudara yang Tuhan Yesus berusaha sampaikan kepada orang-orang Farisi. Karena kegelapan hatimu, kamu tidak akan bisa memahami betapa indahnya kehidupan yang aku bawa, terang yang aku bawa. Dan saudara, bukankah di dalam pemikiran orang-orang Yahudi waktu itu, saudara, terang menunjuk kepada banyak hal yang fundamental, mendasar di dalam kepercayaan mereka. Saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi apalagi waktu itu, saudara mereka pasti tahu narasi penciptaan. Ketika dunia belum berbentuk, kosong. Lalu ketika ada terang, maka Allah melihat terang itu baik. Kegelapan itu tidak baik dan Allah memisahkan antara terang dan gelap. Nah, saudara, bukankah Yesus dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Di dalam kekekalan, ketika penciptaan itu dilakukan, Tuhan Yesus ada di sana. Dia memisahkan antara terang dan gelap. Pemisahan yang memang otoritasnya Yesus, kuasanya Yesus sejak awal saudara. Dan saudara, karena terang dan gelap dipisahkan, maka ada baik dan buruk. Realita Allah yang baik bagi manusia dan juga realita dunia yang berdosa,
kegelapan itu, kejahatan itu. Dan saudara, bukankah ketika nenek moyang orang-orang Farisi waktu itu, orang Israel ketika mereka akan eksodus keluar dari tanah Mesir. Ketika tulah ke-9 saudara, gelap gulita itu terjadi, ada pemisahan antara gelap gulita dan juga terang. Keluaran pasal 10 saudara mencatat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Saudara bayangkan, gelap gulita, tidak ada terang sama sekali. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi, perhatikan pemisahannya, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara, dari setiap pemahaman ini, Tuhan Yesus seperti berkata kepada orang-orang Farisi waktu itu, sekarang silakan nilai lagi, silakan ukur lagi sendiri. Kalian itu sebenarnya ada di mana? Jangan lihat kepada saya, kata Yesus. Kalian sedang ada di mana? Dan kalian end up-nya akan seperti apa? Apakah kalian akan mati di dalam dosa? Kalian mencari aku dan kalian tidak akan menemukan aku. Atau, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, ada terang yang akan menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya supaya mereka bisa tidak dipisahkan dan tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia ditinggikan, ketika kamu percaya pada anak manusia yang ditinggikan itu, maka kamu akan tahu, akulah dia. Akulah terang itu. Akulah yang selama ini aku klaim bahwa akulah terang itu, roti hidup itu. Akulah dia yang tergantung di atas salib. Tidak ada jalan lain selain untuk percaya kepada terang salib Yesus. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Saudara, bukankah dari atas salib ketika Yesus sang anak manusia itu ditinggikan, maka terang dunia itu bersinar dengan begitu indah, dengan begitu gemilang, sampai orang-orang yang waktu itu menolak dia pun akhirnya mengakui, betul dia ini adalah anak Allah. Terang yang mengalahkan kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Terang yang menyingkapkan segala kegelapan hati manusia, menyingkapkan kebutuhan terdalam kita sebagai manusia berdosa. Terang yang menunjuk pada jalan yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Terang yang juga mengundang setiap hati yang percaya untuk terus-menerus mengikuti dia setiap saat. Saudara, kisah ini diakhiri dengan respon yang sepertinya positif, saudara ya. Pasal 8 ayat 30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Tapi saudara, ketika kita memperhatikan kelanjutan dari kisah ini, nanti akan dibahas juga, kita akan melihat bahwa orang-orang yang katanya percaya ini, saudara, ini orang-orang yang patut dipertanyakan responnya. Dan saudara, mari kita juga saat ini bertanya di dalam hati kita masing-masing. Ketika terang dunia itu datang, respon seperti apa yang kita berikan di hadapan Yesus, sang terang dunia itu? Apa sih yang sebenarnya kita percayai ketika kita berkata, saya percaya kepada Yesus terang dunia itu? Saudara, sebuah kalimat dari J. Kim, seorang pendeta dan penulis, saya kira dapat membantu kita untuk bersama-sama melihat bagaimana hati kita merespon kepada Yesus. Saudara, J. Kim dalam sebuah tulisannya mengatakan, di saat yang bersamaan, terang itu mengekspos, menyingkapkan, dan menerangi. Dan kedua sifat terang itu membuat terang menjadi menakutkan dan juga membebaskan. Saudara, sejak awal Injilnya, Yohanes dengan clear sudah menyatakan bahwa terang Yesus tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dikuasai oleh kegelapan seperti apapun, tidak bisa dikendalikan oleh kegelapan seperti apapun. Terang yang sejati itu akan selalu menyingkapkan dan menerangi segala kegelapan dunia. Namun saudara, ketika manusia berdosa, ketika mungkin kita menganggap terang itu menakutkan, menyingkapkan kehidupan saya, aduh saya jadi malu, orang-orang jadi tahu hidup saya seperti apa. Maka saudara, setiap manusia berdosa dan mungkin termasuk setiap kita, lebih sering memakai apapun untuk bersembunyi, untuk menghindar dari terang itu. Bahkan untuk menolak terang dunia itu,
untuk masuk mengintervensi, mengobrak-abrik kehidupan kita, menyingkapkan kegelapan hati kita. Saudara, ketika Yesus datang, ketika terang dunia itu datang, ketika dia menyatakan karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, sebab keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia. Wah, kita mendengar ini, buru-buru mungkin kita pakai kacamata hitam, saudara. Kita membuat pandangan kita dipenuhi dengan apa yang ingin kita lihat, apa yang hati kita ingin penuhi. Mungkin kekayaan, mungkin popularitas di media sosial kita, mungkin itu kuasa, jabatan. Mungkin itu saudara prestasi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika terang itu datang, berfirman kepada kita, kita berkata, aduh ini terlalu silau, saya pakai kacamata hitam saja begitu ya. Saya bisa memfilter terang itu dan saya akan menggunakan terang itu untuk apa yang saya inginkan. Saudara, mungkin ketika Yesus datang, terang dunia itu datang. Dan dia berfirman, siapa yang ingin mengikuti aku? Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikuti aku. Aduh, daripada pikul salib, mungkin saya lebih baik pakai payung kenyamanan hidup. Aduh, sudah cukup Tuhan, jangan terlalu terang. Saya sudah nyaman dengan hidup seperti ini. Jadi Kristen mungkin tidak perlu terlalu sulit-sulit, tidak perlu pikul salib, saya punya payung kenyamanan hidup saya untuk melindungi saya dari segala macam ancaman kehidupan. Saya sudah cukup nyaman dengan hidup saya. Dan saudara, kalau mungkin kita rasa, aduh masih terlalu terik begitu ya. Payung yang gak cukup kita buang, kita bawa wireless controller kita saudara. Saya mau pegang kendali atas terang ini. Aduh, Tuhan Yesus datang, terangnya terlalu besar, saya kecilin. Aduh, saya tidak perlu terang saat ini, saya matikan saja. Kita berusaha mengendalikan bagaimana Yesus menerangi kehidupan kita. Dan saudara, ketika terang dunia itu berfirman, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Kita berkata, aduh buset deh, ini terang terlalu menyakitkan. Buru-buru kita pakai sunscreen, kita pakai body lotion mungkin begitu ya. Kita oles-oles diri kita dengan perbuatan baik. Dengan kesibukan kita, dengan betapa workaholicnya diri kita. Dan kita pikir, aduh hidup saya masih bagus. Saya rasanya tidak perlu bertobat amat. Kayaknya dosa saya kecil begitu ya. Tidak perlu diampuni sekarang mungkin. Saya terlalu menikmati dunia ini. Aduh lebih baik saya oles-oles dengan sunscreen kehidupan saya ya. Dengan body lotion kebaikan saya. Supaya saya bisa terhindar dari sengat terang Tuhan Yesus. Saudara, berapa banyak manusia. Dan mungkin termasuk kita lagi-lagi. Yang pernah terpapar oleh terang Yesus. Sang terang dunia itu. Tapi akhirnya orang-orang itu dan mungkin kita menolak kehadiran Yesus. Saudara, lihatlah dunia ini. Lihatlah mungkin kita pernah mendengar cerita artis-artis yang terkenal, pebisnis kelas kakap, pemimpin-pemimpin negara bahkan saudara. Mereka pernah terpapar oleh terang firman Tuhan. Mereka mungkin pernah dididik di dalam keluarga yang mengenal Tuhan. Tapi saudara, pada akhirnya mereka menolak terang itu. Mereka membuang terang itu demi segala sesuatu yang menyenangkan mereka. Dan ketika terang salib Yesus tetap terang benderang menerangi hidup mereka dan mereka sampai di akhir hidup mereka. Seperti orang-orang Farisi yang dikatakan oleh Yesus. Mereka berkata, sudah terlambat. It's too late bagi saya untuk percaya pada terang dunia itu. Sebuah ironi yang terjadi karena setiap manusia berdosa terlalu takut untuk diekspos oleh terang dunia itu. Kita merasa hidup kita tidak bebas kalau kita terus-menerus diterangi oleh Tuhan. Soalnya dalam perjalanan hidup saya pun tidak luput dari hal-hal seperti ini. Saudara, ada kalanya di dalam kehidupan saya takut. Saya rasa saya takut diekspos oleh terang Yesus. Karena saya membiarkan hati saya digelapkan. Digelapkan oleh prestasi saya. Ketika saya melihat, waduh rapot saya, nilai saya, transkrip kuliah saya lebih bagus dari teman-teman saya yang lain. Saya digelapkan oleh penghargaan orang lain. Akan status hidup saya, akan keberhasilan saya. Wah akhirnya saya berhasil S2, saya berhasil lulus dari seminar yang bagus. Saya berhasil membuat sebuah acara yang bagus, spotlight-nya semua ada pada saya. Saya digelapkan oleh setiap terang-terang yang fana itu saudara.
Dan saudara, saya juga digelapkan oleh keberhasilan orang lain. Ketika orang lain hidupnya lebih baik dari saya melihat kok Tuhan hidup dia kayak begitu. Ya udah kalau gitu saya bangun hidup saya sendiri. Saya tidak perlu terang dari Tuhan. Saudara, juga saya pernah digelapkan oleh ambisi pribadi saya. Saya harus menyelesaikan tesis lebih cepat dari teman-teman saya yang lain. Saya harus bikin sebuah ibadah Natal yang keren karena akan ditonton oleh ribuan orang. Saudara, bukankah semua hal yang menggelapkan hati saya dan hati saudara ini? Semua yang membuat kita takut akan terang Yesus, menghindar dari terang Yesus. Saudara, bukankah ini semua adalah apa yang kita cintai lebih daripada kita mencintai terang Tuhan? Segala hal yang kita pikir jauh lebih terang dibandingkan terang dari anak manusia yang ditinggikan itu, saudara. Dan saudara, apa? Mari kita bertanya, apa sih yang kita lebih cintai daripada kita mencintai Tuhan? Apa yang lebih terang, kita pikir lebih terang di dalam kehidupan kita dibandingkan terang salib dari anak manusia yang ditinggikan itu. Saudara, ketika kita tahu betul, kegelapan sekelam apapun, terang di dunia ini, seterang apapun, tidak akan bisa mengalahkan terangnya Yesus. Maka saudara, respon yang paling tepat dari kita, saya pikir seharusnya seperti pemazmur. Di Mazmur 139, ketika dia berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kegelapan. Terang yang akan terus menerus bersinar. Dan dibandingkan di akhir hidup kita nanti, kita berkata sudah terlambat, it's too late. Lebih baik sekarang kita berkata seperti sebuah lagu. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, buka mataku Tuhan untuk melihat keindahan terang-Mu. Buka mataku untuk melihat bagaimana salib-Mu menerangi, menyingkapkan kegelapan hatiku. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Karena klaim Yesus, akulah terang dunia. Saudara, ini bukan sebuah label agama, ini bukan sebuah kalimat motivasi yang terapeutik bagi hati dan jiwa kita. Ketika Yesus menyatakan, akulah terang dunia, maka dia sedang memberikan kabar baik bagi kita. Bahwa terangnya tidak akan redup. Terangnya akan menghangatkan kita, memulihkan kita, melindungi kita, menuntun kehidupan kita. Tiang api itu, kemuliaan di dalam kemah suci itu bukan lagi sesuatu yang mengerikan bagi kita. Tapi itu sesuatu yang indah karena Yesus membawa terangnya bagi kita. Terang yang jauh lebih benderang dari segala terang yang dunia ini bisa berikan. Terang yang akan menghangatkan dinginnya hati kita karena dosa. Terang yang akan membakar hati kita lagi dan lagi untuk makin mencintai Tuhan. Terang yang akan memulihkan hati kita yang rusak karena dosa. Jiwa kita yang hampa karena kehilangan. Terang yang akan memulihkan segala adiksi kita. Emosi kita yang meledak-ledak yang kita pikir bisa melindungi diri kita. Terang yang akan memulihkan kelelahan hati kita. Ketika kita terus-terus berusaha untuk terlihat baik. Semua ini dapat dipulihkan oleh sang surya kebenaran itu yang membawa pemulihan dalam sayapnya. Terang yang tidak akan berhenti menuntun langkah kehidupan kita. Yesus akan selalu berkata, ayo ikut aku lagi. Ini salibku, ini terangku ketika aku ditinggikan. Ikut aku lagi. Kamu tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ketika kamu lelah, yuk kita stop dulu, kata Yesus. Kita akan berteduh dulu. Aku akan melindungi engkau. Aku akan tetap menuntun engkau. Ayo, bisa yuk jalan bersama-sama dengan aku. Karena akulah terang yang besar itu. Aku akan membawa engkau pulang kembali ke rumahku, kepada kehadiranku sendiri. Dan saudara, bukankah di akhir hidup kita nanti, ketika kisah keselamatan Allah mencapai kepenuhannya, terang dunia itu akan menggenapi indahnya langit dan bumi yang baru. Ketika dia berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab apa? Tuhan Allah akan menerangi mereka.
dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ketika Yesus datang kembali, segala cahaya dunia akan menjadi hampa karena terang kemuliaannya sudah lebih dari cukup untuk menerangi kehidupan kita, dan hanya Dialah yang kita pandang, kita muliakan selama-lamanya, sang terang dunia itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudara. Dan 2 pertanyaan refleksi tersedia bagi kita untuk merenungkan terang firman Tuhan hari ini. Saudara, yang pertama, mari kita bertanya, apa yang Yesus singkapkan di dalam hatimu? Apakah terang Yesus menyingkapkan kekerasan hatimu yang tidak kunjung percaya pada Dia? Apakah terang Yesus menyingkapkan ketidakpercayaanmu pada penyertaannya selama ini? Menyingkapkan ketidaksabaran kita menantikan janji dan kuasa Tuhan. Apa yang Yesus singkapkan di dalam hati kita? Pandanglah lagi kepadanya, percaya padanya, dan ikutilah Dia terus-menerus, sang terang dunia itu, sebelum segala sesuatunya terlambat. Mari pandang kepada Anak Manusia yang ditinggikan itu. Nah, saudara, yang kedua, yang terakhir, apa yang menjadi komitmen kita ketika kita berkata, saya mau mengikuti Yesus, sang terang dunia itu? Tuhan Yesus memberikan janji dan undangannya, barang siapa mengikuti aku terus-menerus, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang kehidupan. Saudara, apa komitmen kita ketika kita menjawab akan undangan itu? Apakah kita mau tetap setia, tunduk di bawah terang Tuhan, sekalipun mungkin kehidupan rasanya tidak bisa bergerak? Dan apakah kita mau setia juga mengikut Tuhan? Tuhan bergerak, kita bergerak. Tuhan memimpin ke depan, kita ikut. Tuhan mungkin berkata, kamu harus diam dulu, kamu harus putar balik, ada detour di dalam kehidupan kita. Kita ikut. Karena terang itulah yang tahu tujuan hidup kita, masa depan kita. Apa yang harusnya kita lakukan di dalam hidup ini untuk menyenangkan Dia. Mari datang kepada Tuhan dan merespon kepada terang firman Tuhan hari ini. Tuhan, ketika Engkau menyinari kehidupan kami, tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan Engkau. Hati kami sedalam apapun, Engkau tahu. Bahkan Engkau mengetahui kebutuhan yang paling dalam dari kami orang-orang berdosa, yaitu untuk diselamatkan dari kegelapan. Tuhan, ketika kami tahu kebenaran ini, buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran. Biarkan seluruh hidup kami disingkapkan, diterangi oleh terang-Mu. Biarkan kami boleh memberikan diri kami diselamatkan dari kegelapan dunia ini. Berjalan sendiri di tengah dunia yang gelap ini. Dan kami mau berjalan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk mengikut Engkau dengan setia. Karena tidak ada terang lain yang bisa menuntun hidup kami, mengarahkan hidup kami, memperbaiki hidup kami, selain terang salib dari Engkau Tuhan, Anak Manusia yang sudah ditinggikan. Dan kami sudah tahu bahwa Engkaulah Dia, Juru Selamat dunia, terang dunia yang selalu ada bagi kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Terangi terus hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin.